materi pertemuan ke-12, asal-usul manusia pertama menurut Panaturan. Di pasal 4 dalam kitab suci Panaturan menceritakan tentang Allah Ta'ala menciptakan manusia pertama yang berwujud lelaki dan perempuan. Mereka diberi nama Menyami Malinggar Langit dan Kemeluh Bacarumat Hintan. Ranjing Hatala berfirman kepada mereka berdua, Aku adalah Ranjing Hatala bagi engkau berdua, tiada Ranjing Hatala selain aku. Mereka berdua ditemui oleh Tempun Tiawun Tingang dan Kemeluh Tempun Tiawun Tingang dan menyebutkan dirinya adalah Ranjing Hatala. Mereka bersama-sama merusak ciptaan Ranjing Hatala yang telah diciptakan. Perbuatan mereka diketahui oleh Ranjing Hatala dan dihukum dengan dimasukkan ke dalam lalunjung garing pulang dan kumpang duhung karena telah merusak ciptaannya dan melupakan apa yang difirmankannya. Lalunjung garing pulang dan kumpang duhung terlihat dan dibuka oleh sang karya Nyaru Menteng dan Culung Taturiwut dan Gambala Rajan Tenggara. Keluarlah seorang berwujud laki-laki dan perempuan. Mereka diberi nama oleh Ranjing Hatala yaitu Menyami Tunggul Garing Janjahunan Laut Sahawung Tangkulanan Harian dan Kemeluh Putak Pulau Janjulen Karangan Limut Batu Kemasan Tambun. Menyami Tunggul Garing Janjahunan Laut tinggal di Banama Panjang Pahalampai, Rigut di dekat Siwah Tebing Batu, dan Kemeluh Putak Pulau tinggal di Lasang Bangkirai, Pahinda Sambung yang juga tersandar pada Siwah Tebing Batu. Mereka berdua akhirnya bertemu dan tinggal bersama di Lasang Bangkirai Bahenda. Setelah 7 hari lamanya mereka hidup bersama, Kemeluh Putak Pulau mengalami pencuri darah sebanyak 12 kali. Melihat beberapa kejadian yang telah berlalu, sering Kemeluh Putak Pulau Janjulen Karangan Limut Batu Kemasan Tambun pencuri darahnya, namun masih belum juga mendapat anak keturunannya. Ranjing Hatala sudah berkehendak demikian, begitu pula ia menjadikan segala kehendaknya untuk masa mendatang. Maka ia berfirman, Sekarang tibalah saatnya aku menjadikan kehidupan dunia, aku menciptakan wujud serupa aku untuk mengisi kehidupan dunia yang aku kehendaki, karena sungguhnya kehidupan itu adalah aku. Hatala dan Jatap Lawang Bulau berfirman kepada Raja Uju Hakanduang agar segera turun menuju Bukit Batu Ninantarung, Kereng Liang Betilung Nyaling, agar segera melaksanakan upacara perkawinan bagi Menyame Tunggul Garing Janjunan Laut dan Kemeluh Putak Pulau Janjulen Karangan. Yang setelah mendapat kiriman Ranjing Hatala dan Jatap Lawang Bulau, Raja Uju Hakanduang langsung berangkat menuju Bukit Batu Ninantarung. Raja Uju Hakanduang berangkat membawa semua peralatan upacara perkawinan, yaitu pohon salang tanggan tarung, anduk darung tingang, lamiang buak garing belum, manas sambelum perun tambun, dan yang lainnya merupakan kelengkapan upacara. Sudah sekian lama setelah upacara perkawinan dilaksanakan, Kemeluh Putak Pulau Janjulen Karangan Limut Batu Kemasan Tambun merasa ada perubahan dalam tubuhnya. Saat itu Ranjing Hatala berfirman kepada Raja Uju Hakanduang untuk memberitahukan kepada Menyami Tunggul Garing Janjahunan Laut bahwa istrinya Kemeluh Putak Pulau Janjulen Karangan mengandung, agar ia bersungguh-sungguh memelihara istrinya baik-baik. Sudah tiba saatnya, genap 3 bulan langit, Kemeluh Putak Pulau Janjulen Karangan mengandung anaknya. Maka Menyami Tunggul Garing Janjahunan Laut melaksanakan semua upacara yang sudah dipesan oleh Ranjing Hatala dan Jatap Lawang Bulau, yaitu melakukan upacara paleteng kalangkang sawang untuk kandungan istrinya. Demikian pula apabila sudah tiba saatnya 7 bulan langit, Menyami Tunggul Garing Janjahunan Laut melaksanakan lagi pesan Ranjing Hatala dan Jatap Lawang Bulau. Menyaki Ehet istrinya langsung mempersiapkan sangkuhan manap, yaitu tempat melahirkan untuk istrinya Kemeluh Putak Pulau Janjulen Karangan.
Tiba sudah saatnya, genap 9 bulan 9 hari, Parama baungkar pawat acung baurai dangange, yaitu si bayi dalam kandungan lahir. Kamelo Kota Pulau Canjulan Karangan melahirkan anaknya dengan selamat. 3 orang bayinya semua laki-laki. Kami Tunggul Garing Canjahunan Laut menyampaikan kurban suci kepada Ranjing Hatala dan Catak Balawang Bulau, sekaligus melaksanakan upacara nahunan, yaitu upacara pemberian nama bagi ketiga bayinya. Sesuai pesan Ranjing Hatala dan Catak Balawang Bulau, sekaligus memberikan nama ketiga bayi tersebut, yaitu 1. Raja Sangin, 2. Raja Singyang, dan 3. Raja Bunu. Setelah beberapa hari sudah lamanya, kelihatannya Raja Bunu lain sekali dari kedua saudaranya. Raja Bunu tidak mau memakan pantar pinang, walaupun dia memakannya, akan tetapi tidak bisa mencari darah dagingnya dan dia tidak bisa gemuk sehat sebagaimana saudaranya berdua. Karena kekuatan dan kekuasaannya, Ranjing Hatala dan Catak Balawang Bulau berfirman kepada Manyami Tunggul Garing Canjahunan Laut dan Kamiluh Putak Pulau Canjulan Karangan, ia menjadikan sebuah kunci lalang tambangap langit yang di dalamnya telah berisi behas ngangin pinggang, dan mulut kunci tersebut ditutup dengan dendeng ikan ilai-ilai langit yang telah kering, dan kedua barang ini tidak pernah kurang untuk selama-lamanya. Setelah memakan makanan tersebut, Raja Bunu mulai sehat dan gemuk. Makanan tersebut dapat menjadi darah dagingnya, sama seperti kedua saudaranya. Hari ke hari, mereka bertiga sudah semakin besar dan dewasa. Pada suatu hari, mereka bertiga berkeinginan mandi di sungai di tepian bukit Batu Inantarung. Pada saat mandi di sungai, Ranjing Hatala dan Catak Balawang Bulau menganugerahi sepotong besi yang bagian ujungnya timbul dan bagian pangkalnya tenggelam. Gitu mereka bertiga melihat besi itu. Mereka bertiga serentak berlari menuju besi itu dan serempak memegangnya. Dan Raja Sangyang memegang besi itu di bagian ujungnya yang timbul. Kemudian Raja Bunu memegang bagian pangkal besi itu yang tenggelam. Mereka bertiga langsung membawa besi tersebut pulang kembali menuju rumah mereka dan menemui ayah dan ibunya. Mereka memohon kepada ayahnya agar membuat besi itu menjadi Luhung Bapan Benteng, Ranjing Pandai Bunu, dan Sipet Lumpung Nanceman Penyang. Bagian ujung besi yang timbul kepunyaan Raja Sangin dan Raja Sangyang sesungguhnya sudah ditetapkan oleh Ranjing Hatala dan Catak Balawang Bulau bahwa mereka berdua memelihara kehidupan yang kekal abadi untuk selama-lamanya. Sebelum mendapatkan bagian besi yang tenggelam, juga telah ditetap oleh Ranjing Hatala dan Catak Balawang Bulau untuk memelihara kehidupan dunia yang sifatnya hanya sementara. Pada saat mereka bertiga berburu di Bukit Engkan Penyang, dari jauh terlihat oleh mereka bertiga ada cahaya Gajah Pakapik Pulau. Mereka bertiga berlari menuju Gajah Pakapik Pulau. Raja Sangin menghunus luhung papan bentengnya dan menikam Gajah Pakapik Pulau. Langsung darahnya menyembur keluar. Raja Sangin menampung darah menggunakan ikat kepalanya serta sangku pulau tersebut yang sekejap saja kejadian menjadi macam-macam harta kekayaan. Manyami Tunggul Garing Canjahunan Laut, ia mengusap bekas tikaman luhung papan benteng Raja Sangin pada Gajah Pakapik Pulau. Untak hajaran tandang, barekor hintan, dan bekas tikaman tersebut ditutup kembali tanpa bekas. Pula dengan Raja Sangyang, dia menikam Gajah Pakapik Pulau dan menampung darahnya yang menjadi macam-macam kekayaan, emas, intan, lilis, samyang, kuci, dan gong. Manyami Tunggul Garing Canjahunan Laut kembali mengusap bekas tikaman luhung papan benteng Raja Sangyang dan langsung kembali tanpa bekas. Sudah berapa lamanya mereka bertiga sudah semakin dewasa. Orang tuanya menyuruh Raja Sangin pergi menuju Bukit Pulau ke Gantung Gandang, memberitahu mereka bertiga dianugerahi Gajah Pakapik Pulau. Kepada Ranjing Hatala, di dalam perjalanan Raja Sangin tiba-tiba menemui seorang perempuan yang cantik cerita, yaitu Kamiluh Kambang Garing yang dianugerahkan oleh Ranjing Hatala untuk dijadikan istrinya. Itu pula dengan Raja Sangyang, disuruh oleh orang tuanya untuk pergi ke Bukit Gantung Gandang.
Raja Sangiang dianugerahi seorang perempuan cantik, Kemeluh Kambang Lunjan oleh Raja Hatala untuk dijadikan istri. Begitu pula dengan Raja Bunu yang ingin seperti saudaranya. Ia pun pergi menuju Bukit Kelantung Gandang. Di dalam perjalanannya, Raja Bunu dianugerahi oleh Raja Hatala perempuan yang masih semacam patung, yaitu Kemeluh Tenteru Petak. Ayah dan ibunya berkata kepadanya, "Kalau demikian keadaannya, anakku, Raja Bunu, sebaiknya engkau segera menemui Raja Hatala untuk memohon pertolongan padanya." Berfirman kepada Raja Bunu, firman-Nya, "Kemarilah, aku memberkatimu dan terimalah air suci kehidupan ini." Itu juga Raja Hatala memberkati Raja Bunu dengan memberikan lagi air suci kehidupan yang disambut oleh Raja Bunu memakai lamiang buat garing belum. Lalu Raja Hatala berfirman pada Raja Bunu, "Bawalah segera air suci kehidupan ini dan berhati-hatilah engkau membawanya. Gunakanlah sebaik-baiknya untuk menghidupkan patung perempuan tersebut, dan yang paling penting, jangan sekali-sekali engkau lupa bahwa tidak ada Raja Hatala lain selain aku. Dan jangan sekali-kali engkau berhenti di tengah perjalananmu, walaupun ada orang yang ingin berbicara dengan engkau. Jangan engkau berbicara kepadanya, apalagi kalau ia menyebutkan dirinya Raja Hatala. Janganlah engkau mendengarkan dia, karena hanya aku Raja Hatala yang menyayangimu dan menolongmu." Saat Raja Bunu membawa air suci kehidupan yang berada dalam lamiang buah garing belum yang diapitnya pada mulutnya serta lubang ujung pangkalnya ditutup memakai telapak tangannya, tiba-tiba muncul seseorang yang menyebutkan dirinya Raja Hatala dan sengaja untuk menemui Raja Bunu. Walaupun berulang-ulang kali Angui Bungi memalingai Tingang menegur dan bertanya kepada Raja Bunu, sama itu Raja Bunu sama sekali tidak mau berbicara. Namun sambil berjalan, Angui Bungi memalingai Tingang tetap saja mengajak dia berbicara. Angui Bungi memalingai berkata, "Untuk apa suci kehidupan yang engkau bawa itu, Raja Bunu? Kalau perempuan yang akan engkau datang itu sudah kuhidupkan dan sudah ada napasnya." Mendengar kata-kata Angui Bungi memalingai Tingang menyebutkan dirinya Raja Hatala tersebut, Raja Bunu pun berkata, "Betulkah isi sudah engkau hidupkan?" Sebab Raja Bunu menjawab kata-kata Angui Bungi memalingai Tingang tersebut, maka terlepas dan jatuhlah lamiang buah garing belum dari mulutnya menjadi patah dua di atas tanah. Angui Bungi memalingai Tingang berkata, "Apa yang ingin engkau hidupkan lagi? Patung preman itu sudah kukatakan kepadamu bahwa ia sudah hidup, sudah bukanai angin untuk napasnya. Kuambil air untuk darahnya dan kuminta tanah untuk dagingnya." Di situ mereka berdua saling bertengkar, dan Raja Bunu sangat marah. Seraya ia mengunus luhung papan bentengnya, langsung menepasnya ke arah Angui Bungi memalingai Tingang. Di saat mereka berdua saling bertengkar, tiba-tiba saja Raja Hatala memperlihatkan dirinya seraya berfirman bahwa dari kalian bertiga, kamulah yang sudah aku kehendaki untuk memiliki sanaman leteng, dan engkau pula yang menusuk gajah babek pulau, unta hajaran tandan, bariku dihintan hingga mati. Kini aku ingatkan engkau Raja Bunu bahwa manusia dari turunanmu nanti kelak aku kehendaki akan kembali kepadaku, aku melalui kematian. Demikian pula Raja Bunu mengambil dan membawa perempuan tersebut yang telah disebutkan namanya bernama Kemeluh Tenteru Petak pulang menuju Bukit Batu Tarung, Karing Liang, Matilung Nyaring. Langsung menceritakan semua yang dialami dalam perjalanan kepada orang tuanya. Mereka segera melaksanakan upacara perkawinan untuk anaknya Raja Bunu dengan Kemeluh Tenteru Petak. Kemudian dari perkawinan Raja Bunu dan Kemeluh Tenteru Petak mendapat anak keturunan sebanyak 14 orang. Telah mengajarkan Liwasuntu kepada Raja Bunu dan keturunannya, yaitu cara bagaimana keturunan Raja Bunu kembali kepadanya Raja Hatala dan akan menurunkan Raja Bunu sekeluarga di puncak Bukit Sama Tuan. Semuanya sudah siap, maka Raja Hatala mulai menurunkan Raja Bunu sekeluarga dan beberapa raja-raja yang mendampingi mereka memakai pelangkap pulau Lamayung Nyahu keluar dari Tumbang Lawang Langit menuju puncak Bukit Sama Tuan di Patakan Kelunen. Bersama itu pula mereka mengangkat tuki tingang atau tukikan puji kepada Raja Hatala serta melahap 7 kali menghadap matahari terbit. Kilat sekejap mata, kecepatan pelangkap pulau Lamayung Nyahu
turun menyusuri sisi langit, melewati awan berlapis-lapis. Tibalah mereka di puncak bukit Sama Tuan, Pantai Dalam Kalunen. Puncak bukit Sama Tuan di Pantai Dalam Kalunen, agar manusia mengetahui, yaitu di antara Sungai Kahayan, Protot dengan Kahayan Katining. Demikian nama tempat pelangka Pulau Lamayong Nyahu itu tiba, dan di situ pula Raja Bulu sekeluarga beserta beberapa raja-raja yang menampingi mereka bertempat